Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang beranggotakan Dede Ilman Septiawan dan Friday Fajar Andika. Kami akan menjelaskan materi 3 pendekatan dalam membangun sistem cerdas menggunakan metode induksi rule, case-based reasoning, dan komputasi saraf. Kenapa topik ini penting? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama itu sistem berbasis pengetahuan, butuh pengetahuan untuk bisa bekerja. Nah, ketiga metode ini adalah cara untuk mengajarkan pengetahuan itu ke mesin. Yang kedua, sebagai calon IT, kita perlu tahu metode mana yang paling pas untuk menyelesaikan masalah yang berbeda-beda. Ibaratnya, kita punya banyak perkakas, dan kita harus tahu kapan harus pakai palu, kapan pakai obeng. Dan yang ketiga, setiap pendekatan itu punya cara unik dalam mempresentasikan dan menggunakan pengetahuan. Apa itu induksi rule? Poin pertama, sederhananya, ini adalah proses menemukan pola jika maka dalam kurung if then dari sekumpulan data atau contoh kasus. Poin kedua, mesin akan belajar secara otomatis untuk membuat aturan-aturan umum dari data spesifik yang kita berikan. Poin ketiga, tujuannya membuat rule base yang bisa digunakan sistem untuk mengambil keputusan. Contoh sederhana dari induksi rule. Bayangkan kita punya data penerimaan mahasiswa baru seperti ini. Bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Dari data ini, sistem bisa menghasilkan rule secara otomatis. Misalnya, jika IPK lebih dari 3,5, maka hasil diterima. Yang kedua, jika tes potensi baik dan wawancara baik, maka hasil diterima. Yang ketiga, jika IPK kurang dari 3 dan tes potensi kurang, maka hasil ditolak. Plus dan minus induksi rule. Kelebihannya, yang pertama ada mudah dipahami, aturan if then sangat intuitif bagi manusia. Kita bisa dengan mudah melacak kenapa sistem mengambil keputusan tertentu. Yang kedua, pengetahuan eksplisit. Rule base yang dihasilkan bisa diperiksa dan dimodifikasi. Kekurangannya, poin yang pertama ada bergantung kualitas data. Jika data yang kita gunakan berkualitas buruk, maka aturan yang dihasilkan juga buruk. Poin keduanya ada kaku. Sulit menangani masalah yang ambigu atau tidak ada dalam aturan. Metode kedua ada case-based reasoning dalam kurung CBR. Konsep utama CBR yang pertama itu ada prinsipnya sangat manusiawi. Menyelesaikan masalah baru dengan mengingat solusi dari masalah lama yang mirip. Yang kedua, CBR tidak membuat aturan umum. Sistem akan menyimpan kasus-kasus masalah dan solusinya di dalam case base. Yang ketiga, saat ada masalah baru, sistem akan mencari kasus yang lama yang paling mirip, lalu mengadaptasi solusinya. Ilustrasi langkah-langkah. Yang pertama ada retrieve atau ambil. Masalah baru, printer tidak bisa mencetak.
lampu indikator berkedip. Sistem mencari dari cache kasus yang paling mirip ditemukan. Printer error, lampu berkedip dengan solusi restart printer dan spoiler service. Yang kedua ada reuse atau gunakan kembali. Sistem menyarankan solusi dari kasus lama. Coba restart printer dan servis spoilernya. Yang kedua ada revise atau revisi. Jika solusi berhasil, bagus. Jika tidak, mungkin teknisi menambahkan langkah update driver. Solusi baru ini direvisi. Yang keempat ada retain atau simpan. Kasus baru, printer tidak bisa cetak, lampu kedip. Solusinya yang sudah terbukti, restart printer plus spoiler plus update driver, disimpan ke cache untuk digunakan di masa depan. Contoh aplikasi nyata dari CBR. Pertama, Haptics and Customer Support, yaitu mendiagnosis masalah teknis berdasarkan keluhan-keluhan sebelumnya. Yang kedua, diagnosa medis, yaitu dokter sering mendiagnosis pasien baru dengan membandingkannya dengan kasus pasien lama yang gejalanya mirip. Yang ketiga, sistem rekomendasi e-commerce, yaitu pelanggan yang membeli produk X juga tertarik dengan produk Y, adalah bentuk penalaran berbasis kasus. Metode ketiga ada komputasi saraf atau neural computation. Apa itu jaringan saraf tiruan atau JST? Yaitu pendekatan yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Terdiri dari unit-unit kecil yang saling terhubung disebut neuron atau nodes. JST tidak diprogram dengan aturan if-then, melainkan dilatih menggunakan banyak contoh data. Gambaran sederhana. Yang pertama, neuron, yaitu menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Yang kedua, bobot atau wax, yaitu setiap koneksi antar neuron punya bobot yang menentukan seberapa kuat pengaruh sebuah input. Awalnya bobot ini diacak. Yang ketiga, proses belajar atau training. Yang pertama ada JST, diberikan data input dan output yang benar. Misalnya gambar kucing dan label kucing. Yang kedua, JST menebak outputnya. Yang ketiga, jika tebakannya salah, JST akan menyesuaikan nilai bobot di setiap koneksinya sedikit demi sedikit. Yang keempat, proses ini diulang ribuan kali sampai JST bisa menebak dengan akurasi tinggi. Pengetahuan tersimpan dalam pola bobot-bobot ini. Aplikasi di sistem berbasis pengetahuan. JST sangat hebat dalam tugas-tugas yang sulit dibuat aturannya secara manual. Di sini ada pengenalan pola dan prediksi. Pengenalan pola yang pertama, mengenali wajah di foto. Yang kedua, membaca tulisan tangan. Dan yang ketiga, mendeteksi email spam. Lalu prediksi, yang pertama ada memprediksi harga saham, dan yang kedua memprediksi cuaca.
Kekurangannya sering disebut kotak hitam atau black box. Maksudnya, kita bisa lihat input yang masuk, misalnya gambar, dan output yang keluar, misalnya tebakan ini kucing. Tapi proses berpikir di dalamnya sangat kompleks dan tidak bisa kita lacak dengan mudah. Kita sulit bertanya, "Kenapa kamu pikir ini kucing?" dan tidak dapat jawaban sederhana seperti aturan if-then. Perbandingan ringkas. Mari kita lihat ketiga perbandingan dari metode ini. Yang pertama, ada representasi pengetahuan. Induksi rule-nya aturan if-then. Case-based reasoning, kumpulan kasus dan solusi. Komputasi syaratnya, bobot koneksi antar neuron. Yang kedua, proses belajar. Induksi rule-nya menemukan pola dari data. CBR-nya menyimpan pengalaman baru. JST-nya menyesuaikan bobot dari data. Yang ketiga, transparasi. Induksi rule-nya tinggi, CBR-nya sedang, dan JST-nya rendah. Yang keempat, penanganan masalah baru. Induksi rule-nya kaku, harus ada diaturan. CBR-nya fleksibel, adaptasi dari kasus lama. JST-nya baik melalui generalisasi pola. Perbandingan ringkasan. Kapan menggunakan ketiga metode ini? Metode yang pertama, induksi rule. Kapan digunakan? Saat sistem butuh keputusan yang bisa dijelaskan dan aturan relatif stabil. Contoh aplikasinya, sistem kelayakan kredit bank, aturan firewall jaringan, sistem penentuan kelulusan mahasiswa. Metode kedua, case-based reasoning (CBR). Kapan digunakan? Saat ada banyak data kasus histori dan masalah cenderung berulang. Contoh aplikasinya, Helpdesk teknis penilaian harga profit, desain resep masakan. Metode ketiga, komputasi saraf. Kapan digunakan? Saat masalah kompleks, melibatkan pengenalan pola dan penjelasan keputusan tak prioritas. Contoh aplikasinya, filter spam email, sistem rekomendasi film di Netflix, pengenalan wajah untuk membuka kunci smartphone. Kesimpulannya, poin pertama, kita sudah membahas 3 cara berbeda untuk memberikan pengetahuan pada sistem lewat aturan dalam kurung induksi rule, lewat pengalaman dalam kurung CBR, dan lewat pelatihan pola dalam kurung komputasi saraf. Poin kedua, tidak ada suatu metode yang terbaik untuk semua masalah. Pemilihan metode sangat bergantung pada karakteristik masalah, ketersediaan data, dan kebutuhan transparansi. Poin ketiga, sebagai calon IT, memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan akan membantu kita merancang solusi cerdas yang lebih efektif dan efisiensi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Terima kasih.